والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata atas segala nikmatnya. Sesudah nikmat iman dan nikmat Islam, ditambahkan lagi nikmat di atas nikmat dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini dalam rangka bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka haul yang ke-16 Maulana wa Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Kita malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan tuan rumah Bapak Haji Anwari Baihaqi, dan tentunya juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berjalannya majelis ini, majelis yang penuh dengan barakah ini, dengan perantaraan beliau yang sudah berjalan lebih kurang 30 tahun. Majelis ini berjalan, alhamdulillah. Allah berikan istiqamah kepada beliau dan seluruh keluarga dalam kebaikan ini. Dan tentunya majelis beliau ini beliau buka atau beliau mulai setelah mendapatkan izin daripada Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, yang mana kita juga semua maklum bahwasanya Bapak Haji Anwari ini selain sebagai murid, beliau juga dekat dengan Abah Guru Sekumpul sebagai tetangga, sebagai teman berbicara atau ngobrol dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Dan tentunya setelah mendapatkan izin daripada beliau 30 tahun yang lalu, alhamdulillah, majelis ini terus istiqamah berjalan, yang mana setiap malam Seninnya pembacaan Simtul Durar, dan pada malam Jumat pembacaan Qasidah Al-Burdah, yang mana setelah itu diisi dengan majelis ta'lim yang diisi oleh para masyayikh, para asatidz, di antaranya Guru Muhammadun Syekh Khalil Al-Habib Zaki, Al-Habib Ali, dan Syekh Ustaz Munzir, dan beberapa ustaz yang lainnya, alhamdulillah. Dan tentunya dalam kesempatan ini juga tuan rumah meminta doa dan dukungan daripada para ulama, para habaib, dan seluruh umat Islam secara umumnya, agar senantiasa diberikan istiqomah dalam mega proyek beliau. Di antaranya yaitu adalah beliau mendirikan pesantren di kampung halaman beliau di Danau Panggang, yang mana itu adalah satu proyek yang sangat besar. Dan tentunya dengan izin daripada Allah, beliau diberikan istiqamah, dan beliau terus meminta doa kepada para ulama, habaib, dan umat Islam secara umumnya. Dan marilah kita lanjutkan acara ini, haul Syekhana Al-Allamah Zaini bin Abdul Ghani, dengan nanti akan diisi ceramahnya oleh Al-Habib Hafidh bin Abdullah Al-Qadri Al-Banjari, juga mungkin dari Banjar atau muqim di Banjar. Yang sebelum itu tentunya kita akan mendengarkan pembacaan manaqib yang akan dibacakan oleh Syekhana Guru Muhammadun Al-Banjari. Dan tentunya setelah ceramah nantinya kita akan membaca tahlil yang akan dipimpin oleh Syekh Khalil insyaallah, dan doa oleh Al-Habib Zaki.
Demikian kira-kira susunan acaranya, dan kepada para masyayikh dan kepada para asatidz yang telah kita sebutkan nanti, semoga bisa memberikan kepada kita apa yang kita harapkan, nafahat dan barakat daripada mereka sekalian. Dan marilah kita buka majelis ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Mundir. Falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati sahabat baik bersama para habaib, para masyayikh, para alim ulama khusus, habib kita Habib Abdul Qadri, Habib Zaki, Habib Umar Qadri, Ustaz Muhammad Khalil, mohon maaf bisa ada ingatan, dan ustaz-ustaz yang lainnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulun kebagian membaca manaqib ya, Rozaini, mudah-mudahan dengan bakat membaca manaqib beliau, biografi beliau akan membawa rahmat bagi kita, baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Kita baca secara ringkas, mudah-mudahan manfaat bisa kita ambil dalam manaqib beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi fakhara fi dinihi man istaghfara min al-ulama'i yahdi bihim kulla dhalin fi halqat dhalami wal juhala'i wa ikhtara minhum al-zuhad wal hukama wal qurama wa faddala minhum al-'arifina billahi was sifati wal asma' wa adaqahum ladzata al-mahabbah wa at'ahum haqiqat al-ashya' min al-ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatimul anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadatul awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-alim allama arifillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Arifillah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Haj Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifatul Haj Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1360 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiyah di kampung Tunggulirang, seberang Martapura. Beliau alim allamah Haj Syekh Zaini Muhammad Zaini Abdul Ghani
yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memelihara beliau dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpin beliau. Ini mungkin kita garis bawahi sedikit Pak, bahwa pendidikan berhasil manakala pendidikan rumah terkontrol. Anak kita ini banyak di rumah daripada di sekolahan daring ya, sampai karing beradaan. Jadi ini peran orang tua, malah mohon maaf ini belum sering mengingatkan bahwa kita kada bisa lagi ini berharap dengan pendidikan sekolah. Ya, yang di sekolah aja masih hasilnya ada maksimal, apalagi yang ada sekolah. Tugas siapa? Ya tugas orang tua ini. Jadi yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan sekarang adalah orang tua daripada peserta didik. Tuan Guru Zaini dari kecil ditarbiyah oleh orang tua Sidin sampai nenek Sidin sendiri turun tangan dalam mentarbiyah Sidin. Begitu orang yang berhasil, ya, orang besar. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan Baik, kita sambung bahwa sejak kecil beliau pada saat belajar berguru untuk mengaji kepada Tuan Guru Muhammad Hasan Pasayangan, mengajari beliau Al-Quran yang pertama. Setelah orang tua beliau, kemudian Tuan Guru Muhammad Hasan yang mengajari Tuan Guru Zaini. Ada hal yang menarik di sini dijelaskan, setiap Tuan Guru mengaji kepada Tuan Guru Muhammad Hasan itu oleh orang tua beliau disamui sebotol minyak tanah. Ini sering ulun-ulun garis bawah ini. Artinya apa? Bahwa keberhasilan pendidikan sekali lagi juga bergantung kepada bagaimana orang tua santri, orang tua anak didik ini menghormati pendidik. Ya. Tuan Guru itu, orang tua Tuan Guru ini enak berduit kada ada jual, menyamui baras pas-pasan di rumah. Yang ada minyak gas di barisan Tuan Guru. Wah, ya ini apa? Guru mencubit murid, besoknya polisi mendatang. Coba, nah ini masalah. Ya. Kayak apa anak kita berhasil? Ini tugas kita berataan, malah merombak sebuah peraturan itu tidak gampang. Jadi daripada merombak peraturan segala macam, ya kita sendirilah yang bertanggung jawab. Kita orang tua sekali lagi kita untuk menjawab terhadap pendidikan anak kita. Ya. Kalau pian hendak berhasil anak kita, maka hormati orang yang mendidik anak kita. Ini syarat. Kalau kita ada menghormati pendidik anak kita, jangan berharap anak kita akan berhasil. Baik pendidikan agama atau pendidikan umum. Ini sudah kaidah seperti itu, ya. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD atau sekolah formal. Jadi Tuan Guru termasuk ulama non formal. Tidak pernah sekolah formal sama sekali dari kecil sampai tua. Ini juga yang menjadi garis bawah kita, walah ini banyak menggaris bawahi aja kita. Belum kan ceramah-ceramah ada habibnya. Cuman ini sama-sama kita membuka pikiran lah.
beliau hidup tanpa pendidikan formal, tapi jadi ulama sangat besar, bukan ulama besar, walinya ya jualan. Tidak tahu kita makam beliau kecuali orang-orang yang diberikan basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang ulun garis bawahi apa? Perlunya kita belajar lawan sidin, lawan orang tua sidin itu apa? Yang pertama, penanaman rasa tauhid dalam diri anak. Ini kan tadi dari kecil sudah ditanamkan tauhid. Yang hilang di masyarakat kita ini tauhid, Pak. Tauhid hilang. Mohon maaf ya. Ada image yang masuk dalam pikiran kita. Kalau kada masuk pendidikan formal, kada dapat ijazah. Kalau kada dapat ijazah, kada kau begawi. Mun kada begawi, kada dapat duit. Mun kada dapat fulus, kada kau makan. Mun kada makan, mati. Mana Allah Ta'ala-nya? Maka kita berlomba-lomba, ya Allah kada menyalahkan pendidikan formal ataupun non formal, tapi tolong jangan dilupakan Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Jangan digantungkan hidup itu lawan ijazah, jangan digantungkan hidup itu lawan asbab aja. Ini yang perlu kita pelajari, ya. Tuan guru mulai harus sudah belajar tauhid. Kita di dewasa tauhid berada, itu masalah. Bahwa Allah yang mengatur mau makan mau ijazah kada ijazah hidup aja. Beliau sugih pada kita nambah ijazah lagi. S1 profesor pun lebih sugih tuan guru saya ini. Ada S1 S2 jadi S-nya lillahi ta'ala. Nah ini. Jadi ini yang perlu, ada dua hal yang membuat kita risau ini, Pak. Ya, yang itu tadi yang pertama. Yang kedua dari sisi anak. Dari sisi anaknya karena ada pendidikan tauhid, dia ada ke orang tua hanya untuk minta haknya. Bah, pian kan begawi, pian harus bari ulun duit. Nah ini. Dia merasa bahwa orang tuanya wajib barinya duit, sementara dia berbakti orang tua tidak ada. Kenapa? Karena kada belajar tauhid. Nah ini PR kita berataannya lah. Alhamdulillah sini ada ustaz-ustaz, ulun minta solusi karena kalau ada saran-saran kayak apa kayak ustaz-ustaz. Dua penting ini, Pak. Bagaimana menumbuhkan penanaman hak dan kewajiban kepada diri anak. Yang pertama, yang kedua, menanamkan tauhid dalam jiwa kita berataan sehingga kita kada terbelenggu oleh asbab. Ya, hidup dengan asbab tanpa melupakan musabbib. Nah inilah yang dicontohkan tuan guru. Ya. Tapi dari kecil memang terbiasanya. Kemudian beliau berguru di Darussalam tingkat ibtidah, tsanawi dan ahli. Di antara guru-guru beliau adalah memang Tuan Guru Haji Husain Dahlan, Tuan Guru Haji Salman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Haji Sya'rani Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Husain Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Abdul Jalil. Guru-guru beliau yang khusus di bidang tasawuf dan suluk, Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Syariful Abdan, Al-Allamah Kiai Falak Bogor, Al-Alim Al-Allamah Al-Qutub Syekh Muhammad Amin Qutubi. Jadi beliau memang terdidik oleh orang-orang besar. Sangat-sangat berbagai bidang ilmu dan tarekah yang beliau terima dari Al-Alim Al-Allamah Al-Billah Al-Qutub Sayyid Muhammad bin Amin Qutubi, Al-Alim Al-Allamah Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Bar, juga dari Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Bashar, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Al-Alim Al-Allamah Kiai Falak Bogor, Al-Alim Al-Allamah Syekh Ismail Yamani. Ini guru-guru beliau yang beliau juga mengambil sanad keilmuan dari guru-guru beliau. Adapun karamat tuan guru ini sangat banyak. Jadi kita cuma mohon maaf malah ada dua hal yang memang perlu kita pahami, bahwa dalam status kehidupan seseorang itu ada yang makasib, ada yang mawahib. Kalau makasib ini bisa lah kita umpati pemaamalan, belajar. Tapi kalau mawahib kan jangan dituruti. Itu karamat segala macam mawahib sudah itu. Kalau bang anak amalan sudah bisa terabang segala macam, mending pakai pesawat lebih nyaman daripada jadi Superman. Nah inilah ya. Jadi ulun memang kan lebih banyak membaca masalah mawahibnya, ya makasibnya aja lah supaya kita paling tidak bisa mencontoh beliau. Pesan-pesan Al-Alim Al-Allamah Al-Billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani, di antara pesan tuan guru 3 hal yang paling besar. Yang pertama, jangan bakhil, jangan pitih. Yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil itu sifat yang madhumah, yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat madhumah yang lainnya. Dan apabila keluar sifat bakhil berarti sifat-sifat madhumah yang lain sudah keluar lebih dahulu. Dan yang
yang sering beliau ucapkan bahwa tertulis pada pintu surga, anti haramun ala kulli bakhil. Maksudnya surga itu diharamkan masuk atau dimasuki oleh orang-orang yang bakhil. Ada pertanyaan sih, infak lah. Nah ini ya, dulu pernah beredar, ini memang dari orang-orang yang hasudi Pak ya, beredar tulisan bahwa tuan guru itu kada berzakat segala macam. Innauzubillah min dzalik. Sampai yang Balikpapan Pak. Ulun kada purun melihat tulisan itu, dibawa oleh jemaah, tapi ulun kada purun melihat. Ya sudah dulu biar malaikat yang jawab, sudah dosa kita. Ya. Realitanya ya, mungkin banyak sekarang sudah banyak di YouTube di mana-mana lah habib-habib para ustadz yang memang diberikan kepercayaan oleh tuan guru. Bisa dicari di YouTube itu diantaranya, kalau nggak salah Habib Hariri ya, Hari Al-Hashim. Beliau bercerita, tuan guru minta bagikan duit berapa? Kurang lebih 13 miliar Pak. Cash duit disuruh bagikan ke masyarakat Martapura. Ada di sini pengumuman, ada. Ini orang ikhlas sekarangnya lah. Kalau sidin tuh menyuruh jangan bakhil, sidin pada orang memberi. Ada urusan yang ulun mau pertanyakan lagi nih lawan, ada murid sidin yang dipercaya jual julun ini bujur lah ini ujarnya, bujur nih guru ajar karena ulun kada tahu pasti ininya, tapi nang hal kayak gini rancak coba. Artinya bukan sekali dua kali seperti itu. Nah, jadi apa yang mereka ucapkan itu sudah mereka jalani. Jangan pernah kita suuzon dengan para ulama, jangan pernah kita suuzon dengan para habaib, jangan pernah kita suuzon dengan orang yang alim karena kita kan ada ilmunya. Bukan ranah kita untuk mengomentari mereka. Yang kedua, jangan tertipu dengan karamat, yakni dengan keganjilan dan keanehan, ya. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian. Nah, ini lo katakan bahwa dari Allah kepada hambanya bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Karena karamat yang mulia dan yang tinggi nilainya adalah istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan oleh wajah kita tadi, nih, untuk itu Pak Januari 30 tahun Pak pemajelis ini karamat yang hakiki. Pian bisa sembahyang sunat lupa lah 2 rakaat, tapi setiap hari itu harap pada karamat yang bisa terabang segala macam gitu. Lebih hebat daripada bisa membaca hati orang. Apa aja membaca hati orang? Baca hati kita dibujarakan ya Allah. Ini sama lawan bulan puasa aja, buat Qadar, buat langit belah. Apa gunanya buat langit belah? Mending kita dapat ridhonya Allah, ya kan? Kalau hendak melihat hari kiamat, tonton film 2012 ya. Jadilah sudah itu. Nah. Jadi kita ini kadang-kadang mohon maaf tertipu dengan cerita, sementara hakikatnya kita tidak paham. Jadi karamat yang tertinggi kata turun guru ini adalah istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini paling jos ini, paling top, kaji gawi. Maksudnya tuntut ilmu dan amalkan. Kita mendengar puasa Rajab bagus, puasa walaupun sekali seumuran ada. Mendengar bacaan ini bagus, gawilah. Kenapa? Ilmu akan berbuah manakala kita amalkan. Jadi ini pesan yang sangat ma'ruf, yang sangat mendasar dari beliau. Yang pertama apa tadi? Jangan bakhil. Yang kedua, jangan mencari karamat dalam kehidupan. Yang ketiga, kaji gawi. Bahwa ilmu akan bermanfaat manakala kita mengamalkan apa yang kita dapat dalam ilmu kita. Begitu lama beliau menjalankan tugas beliau sebagai wakil dari baginda Rasulullah SAW yang hidupnya diperuntukkan untuk mencari yang terbaik buat umat Rasulullah. Dan pada akhirnya bahkan badan beliau, jasad beliau korbankan demi umatnya Rasulullah SAW. Beliau sampai sakit, dan inilah ciri para ulama. Para ulama itu rata-rata sakit Pak. Kenapa? Karena muncilnya kita. Karena kita banyak berdosa. Beliau menyandang lawan awak, nanti jadi masalah. Ya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebelum meninggal ada yang katakan 2 tahun beliau stroke, bahasa orang baritan belawah ya. Berbaringnya jadi pembaringan itu terlampainya lebih 2 tahun. Apa? Daripada menanggung beban umat manusia, termasuk apa? Jadi jangan heran kenapa para ulama sakit garing. Itu sunnatullah. Seperti di satu sisi beliau melindungi kita, di satu sisi Allah mengangkat derajat mereka. Ini yang patut kita berterima kasih. Kalau kita dibukakan oleh Allah tiap hari, itu terima kasih orang sini itu kan cukup.
saking rahmatnya beliau kepada kita, para masyayikh, para guru-guru seperti itu. Dan pada akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit Singapura dan berobat di sana, dan pada tanggal 9 Agustus 2005 dengan sisa-sisa tenaga beliau kembali ke Martapura pukul 8.30 malam ya. Jadi balik dari Singapura jam 8.30 malam Arba, kemudian pukul 5:10 subuh hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manaqib singkat daripada Tuan Guru Zaini. Yang penting minimal adalah ya apa mungkin yang kita bisa tiru, yang kita bisa turuti dalam manaqib beliau. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, suhul adab kita terhadap mereka, mereka masih mengakui kita sebagai murid mereka, dan pada akhirnya bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. حضرة المحترمين yang kita muliakan, para habaib, alim ulama dan seluruh hadirin hadirat, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita bersama, ayahanda kita Sayyidil Habib Mahmud Bilghaith, dan juga Al-Habib Zaki bin Yahya, Al-Habib Umar Al-Qadri, dan seluruh habaib yang hadir di tempat ini tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan pengagungan kepada mereka semua, yang mana kita berharap semoga kehadiran mereka menjadi naib an Rasulillah, menjadi utusan dari kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan khususnya sahibul bait, ayahanda kita Haji Muhammad Anwari Baihaqi. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah keistiqamahan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Muhammadun Al-Banjari, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keistiqamahan untuk menyampaikan cahaya suci kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para asatid, masyayikh yang berhadir di tempat ini, dan tidak bisa belum sebutkan satu persatu, dan juga tanpa mengurangi rasa ta'zim dan pengagungan kepada mereka semua.
hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang telah memilih kita semua, yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang dipandang oleh Allah, menuju kepada perkumpulan yang dirindukan, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam sebuah syairnya, Habibi qalbi alladhi luh fi fuadi mahal wa dhikruh sururi wa bihi tushfa jami'ul ilal. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, kekasih hatiku yang telah bersemayam di dalam sanubariku hanyalah dirinya Sayyidina Muhammad, yang telah memperindah setiap sanubari para awliya dan salihin. Di mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang saleh di dalam hati mereka tidak ada keterikatan kepada dunia yang fana. Di dalam hati mereka tidak ada keterikatan kepada harta maupun tahta. Akan tetapi di dalam hati mereka hanyalah ada Sang Pencipta alam semesta, Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam hati mereka hanyalah ada manusia terindah dan termulia serta teristimewa di seluruh alam semesta, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan itulah yang menjadikan mereka para awliya dan salihin. Hadirin, senang, gembira meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Oleh karena itu Habib Ali pun mengatakan, wa dzikruh sururi, yang membuat saya gembira adalah dengan menyebut nama Sayyidina Muhammad. Tidak seperti kebanyakan orang, hadirin, mereka hanya senang ketika mengingat uang, mereka hanya senang ketika mengingat pangkat dan jabatan. Akan tetapi manusia-manusia memiliki pangkat dan kedudukan agung di sisi Allah, yang hanya membuat mereka gembira adalah sebutan Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita di malam ini ingin menyerupai mereka, ingin mengikuti jejak langkah mereka untuk bergembira bersama ketika mendengar sifat kemuliaan Sayyidina Muhammad, ketika mendengar akhlak Sayyidina Muhammad, ketika mendengar kepribadian Sayyidina Muhammad, ketika mendengar sifat mulia Sayyidina Muhammad. Meskipun hati kita kondisinya tidak seperti hati mereka para awliya dan salihin, tapi kita ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Sebagaimana dikatakan, in lam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuh bil qaumil kirami falah. Meskipun kita ini berataan tidak bisa seperti mereka yang hatinya selalu bercahaya dengan Rasulullah, selalu rindu dengan Rasulullah, selalu terhubung dengan Rasulullah. Bahkan Habib Ali Habsyi itu, hadirin, pernah satu saat salah seorang anak daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, kalau tidak salah sahib Al-Bughyah Al-Mustarsyidin, anak beliau salah satunya itu pernah datang ziarah berkunjung kepada Habib Ali Habsyi. Ketika datang berkunjung kepada Habib Ali Habsyi, alangkah kagetnya beliau melihat di hadapan Habib Ali Habsyi ada Sayyidina Muhammad. Apa yang dilakukan Rasulullah maka dilakukan oleh Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi berdiri sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Nabi pun berdiri. Nabi duduk, Habib Ali Habsyi pun duduk. Nabi minum, Habib Ali Habsyi pun minum. Maka anak daripada Habib Abdurrahman Al-Mashhur ini tanya, bimanilta hadhil manzilah ya Habib, dengan apa kau bisa mendapatkan pangkat yang sungguh mulia ini? Gerak-gerikmu sesuai dengan gerak-gerik Nabi Muhammad, ucapanmu sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad, seakan-akan rohmu selalu tersambung dengan roh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadikan kau bisa mendapatkan ini wahai Habib? Kata Habib Ali Habsyi, ya waladi sayati alaika hadha, akan datang masanya kau pun seperti ini. Dan penyebab Allah memberikan ini
adalah dengan kuatnya irtibat hubungan hatiku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa seperti mereka hadirin. Perbuatan kita, ucapan kita lebih jauh dari apa yang dilakukan Nabi, bahkan menyalahi perbuatan Rasulullah. Akan tetapi kita ingin menyerupai mereka. Mereka itu gembira kalau dengar kehidupan Nabi Muhammad. Mereka senang kalau mendengar cerita Rasulullah. Makanya ulun luar biasa takjub pada malam ini. Semua yang hadir di tempat ini baca burdah, semuanya khusyuk, semuanya hadir, hatinya semua gembira. Maka demi Allah hadirin, kegembiraan yang kita dapatkan di malam ini tidak akan pernah hilang dan akan terus bertambah hingga nanti berjumpa dengan Rasulullah. Hingga nanti kita mencium tangan Nabi Muhammad, hingga nanti kita memeluk jasad Nabi Muhammad, hingga kelak nanti kita bertemu dengan Nabi dan Nabi mengatakan, aku kenal wajahmu wahai umatku yang selama hidup di dunia selalu cinta mendengar sifat kemuliaanku, kata Nabi Muhammad. Jadi kita di malam ini ingin menyerupai mereka orang-orang saleh. Karena mungkin sebelum kita kumpul di tempat ini, mungkin hampir 24 jam ataupun kurang, hati kita cuma bisa gembira dengan uang. Kegembiraan kita dengan Nabi dibanding dengan dunia, demi Allah kita yakin pasti lebih banyak kepada dunia dibanding dengan Rasulullah. Tapi di malam ini kita berharap kegembiraan yang kita rasakan dengan Sayyidil Wujud Muhammad menghapus seluruh kegembiraan yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka Allah. Ini Habib Ali Habsyi wa dzikru sururi, kata beliau. Mengenang, menyebut nama Nabi itu kegembiraan. Makanya kalau kita lihat hadirin, orang-orang soleh seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siggar, Al-Habib Salim bin Abdullah Syafiri, dan Habib Saleh bin Saleh Al-Hamid, dan Habib Ali Al-Habsyi, dan seluruh para habaib yang lainnya. Itu bahkan ada satu cerita salah seorang habaib ini sakit hadirin. Sakit. Tapi kalau sudah dengar nama Rasulullah, seakan-akan penyakit itu hilang. Seakan-akan penyakit itu tidak ada lagi di dalam diri mereka. Karena Habib Ali mengatakan, wa bihi tushfa jami'ul ilal. Dengan sebutan nama Nabi, seluruh penyakit akan disembuhkan Allah. Apapun penyakitnya, apapun penyakitnya, kalau sudah berhadapan dengan seorang yang hatinya bercahaya dengan nurun nubuwah, bercahaya dengan cahaya khatimur risalah, hatinya bercahaya dengan cahaya akhlak Nabi Muhammad, lidahnya tidak pernah kering dari nama Nabi Muhammad, hatinya tidak pernah lupa daripada nama Nabi Muhammad, penyakit apapun tidak akan berani hadir. Makanya pernah ada satu kisah, salah satu orang ini wanita, dia divonis penyakit yang sudah bakal mengakhiri hidupnya. Divonis sama dokter, dia berobat kemana-mana hadirin. Dokter sehebat apapun, semahal apapun bayarannya, tidak mampu mengobatinya. Ini seorang wanita dulunya adalah orang yang jauh dari agama, jauh dari majelis ilmu. Ketika dia sudah berputus asa, mengira sudah ini ajal sebentar lagi datang, sudah siap-siap pertemuan sama malaikat Israel aja lagi, menghadang Israel datang pecongkong di hadapan itu aja lagi. Ternyata ada salah satu temannya, orang yang cinta gemar hadir majelis salawat dan zikir. Maka ini temannya bilang, saya berikan kepadamu satu saran. Kalau kamu mau ambil, kamu mau lakukan, lihat nanti penyakit itu akan hilang. Ini wanita bilang, oh saya sudah ke dokter manapun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Saya bayar dengan pembayaran yang mahal sekalipun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Masa kamu datang-datang bilang ada yang bisa menyembuhkan? Iya. Kalau kamu percaya, kalau mau coba dulu. Akhirnya ini wanita hadirin diajak ke salah satu syekh minal masyayikh al-arif billah, salah satu seorang soleh yang dekat dengan Allah. Ketika datang,
belum lagi bicara ini wanita, ini syekh, ini orang alim bilang, kalau kamu mau ingin sembuh dari penyakitmu, dari sekarang selama 1 minggu jangan biarkan 1 detik mulutmu kecuali sholawat kepada Rasulullah. Jadi dari pagi sampai malam setiap detik Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, setiap detik, kecuali kalau di dalam WC. Itu pun di dalam hati, jangan putus. Artinya terus menerus hatimu hubungkan kepada manusia yang dengan berkatnya sembuh segala penyakit. Akhirnya wanita ini pun ya bismillah lah coba, karena sudah putus asa, sudah tidak ada lagi harapan kepada dokter-dokter ataupun orang-orang yang memiliki ilmu dalam kesembuhan. Akhirnya dicoba hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hingga akhirnya hari sebelum 1 minggu ini wanita iseng-iseng ke dokter pengen periksa penyakitnya ini bujur kada sembuh. Iseng, hendak tahu, bahasa kerennya kepo. Nah, ketika ke dokter, ini dokter yang biasa merawatnya kaget sekaget-kaget. Dokter ini bilang, di mana kau berobat? Kan saya sudah bilang ini penyakit kamu bakal menghabisi hidup. Di mana kamu berobat? Ini wanita bingung. Kenapa dok? Datang-datang bu mamai dokternya. Hah? Di bahasa itu datang-datang bu mamai takjub pasien melihat hasil. Di mana kamu berobat? Emang kenapa dok? Kenapa? Kata dokter ini, penyakitmu hilang, tidak ada bekasnya sedikit. Kebetulan ini dokter agamanya Nasrani hadirin. Ini dokter agamanya Nasrani. Ketika melihat keadaan ini kaget, di mana kau berobat? Ini wanita bilang, saya berobat bukan ke dokter, tapi saya datang kepada salah seorang ulama yang soleh. Dia bilang kalau kamu ingin sembuh, lidahmu jangan kering dari menyebut nama Rasulullah. Rasulullah nabimu, ya Nabi saya Muhammad. Seketika ini dokter langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penyakitmu hilang tanpa bekas dengan berkat obat tersebut, dengan berkat sholawat. Makanya kita di masa seperti ini hadirin selalu diajarkan untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Itu pun sholawatnya namanya sholawat tibbil qulub, obat untuk hati dan seluruh jasmani. Maka sungguh demi Allah hadirin, kalau kita ingin selamat bukan hanya di dunia sampai di akhirat, kuncinya selalu sebut nama Rasulullah. Makanya kita ini kan sekarang mengingat Nabi, mengingat kehidupan Nabi. Terlebih lagi kita sekarang sekaligus memperingati peringatan Isra dan Mi'raj dan haul salah seorang yang menjadi pewaris ilmu Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu hadirin seperti apa guru sekumpul yang kita dengar manakibnya tadi, beliau menjadi orang yang mulia. Meskipun tahun ini kami di Kalimantan Selatan di Martapura tidak bisa membuat haul sebagaimana tahun-tahun yang lalu, tapi lihat orang kalau sudah mulia di sisi Allah, bagaimanapun keadaannya pasti akan tetap mulia. Meskipun di sekumpul tidak bisa haul sebagaimana tahun yang lalu, sekarang di seluruh Martapura setiap daerahnya melaksanakan haul daripada Abah Rasul. Meskipun di Martapura ini lagi PPKM, tahu biar PPKM sepupunya PSBB atau PSBB bersepuluhan PPKM. Jadi jam 10 itu kan harus selesai acara di sana. Meskipun acara keagamaan harus selesai. Tapi ngarannya orang Martapura, biar jam 10, jam 11 tuntungan dia. Dengar ceramah, dengar manakib. Meskipun tidak bisa haul di tempat sekumpul seperti biasa, tapi apa? Di seluruh daerah haul tersebut dilaksanakan. Apa yang menjadikan beliau mulia seperti ini? Dan apa yang menjadikan para aulia dan salihin meskipun beratus-ratus tahun seperti Datuk Kelampayan sampai sekarang pun tetap namanya harum dan mulia?
Apa penyebab? Apakah mereka kita kenal sebagai orang yang kaya raya? Tidak. Ataupun kita kenal mereka orang yang punya pangkat jabatan dunia? Tidak. Apakah mereka orang yang punya perusahaan besar? Tidak. Tapi mereka mulia karena hati mereka tersambung kepada Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hati mereka ada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah hati mereka ini nyambung kepada Rasulullah yang namanya Nabi Muhammad, manusia paling mulia, kemuliaan itu akan terus menerus turun kepada mereka. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinilah perkumpulan kita di malam ini menjadi salah satu penyebab Allah jauhkan bala musibah, menjadi salah satu penyebab Allah turunkan begitu banyak rahmat. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di sini PPKM juga Bu ya. Kalau PPKM-nya jam 11 tuntung tuh 5 menit tong lagi dah. Oleh PPKM juga. Tambahnya lagi. Baik. Tuntung. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu beliau pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf terkenal orang yang luar biasa pangkat dan kedudukannya. Bahkan pernah Habib Abdul Qadir ini bukan hanya orang yang alim, bukan hanya orang yang soleh, tapi orang yang luar biasa berakhlak. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf salah satu murid atau salah satu guru dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi pernah Habib Abdul Qadir ini dikisahkan oleh Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri yang pernah datang ke tempat pian di Balikpapan. Habib Ali, beliau bilang, dulu saya nemani khidmah dengan Habib Abdul Qadir. Ketika pernah saat itu Habib Abdul Qadir diundang acara, ingin pulang, ini tuan rumahnya gembira, senang, minta ampun. Kenapa? Karena Habib Abdul Qadir mau mengabulkan hajatnya. Diantar Habib Abdul Qadir ini sampai ke mobil hadirin. Sampai di mobil, ini orang saking gembiranya menutup pintu tanpa lihat, menutup tanpa melihat, sambil ngomong sama Habib Abdul Qadir. Sudah ditutup itu pintu, Habib Abdul Qadir pun terus menerus mendengarkan ucapannya, pembicaraannya. Yang kadang langsung masuk mobil tuh boleh itu ada. Jadi sudah masuk mobil, ampun rumahnya saking kehimungan memandiri. Akhirnya ketika jalan sudah jauh dari rumah tuan rumah, Habib Abdul Qadir bilang, ya Ali, panggil Habib Ali Jufri, turun setumat. Stop, turun setumat. Bukakan lawang. Ternyata hadirin ketika tuan rumah menutup pintu mobil, tangan beliau terjepit. Bahkan Habib Ali bilang, wallah, demi Allah, itu tangan Habib Abdul Qadir seakan-akan sudah akan putus. Kata Habib Ali Jufri, ya Allah Habib, tangan pian. Kenapa pian kada bilang dari awal ketika tuan rumah menutup pintu mobil bahwa tanganmu terjepit? Dan bahkan ketika tuan rumah masih berbicara, engkau wajahnya seakan-akan tidak sakit sedikit, terus bicara sama tuan. Kata Habib Abdul Qadir apa? Ya Ali, ini orang gembira luar biasa saya datang ke rumahnya. Seandainya dia tahu tangan saya terjepit karenanya, sungguh itu kebahagiaan akan hilang dalam sesaat. Dan saya tidak mau membuat hati umat Nabi Muhammad bersedih gara-gara saya. Ini akhlak orang-orang saleh. Ini hati manusia yang sudah tersambung kepada manusia yang paling mulia, hatinya Nabi Muhammad. Kita adusa tegapit tangan di mobil, terjajak batis kada sengaja langsung menampar ya. Langsung bumamai, kada tahu diadab lawan orang alim misalnya kan. Batis dijajak di mana anak Muhammad, di sini juga aja. Tapi ini kada ya. Di panderi masih kawat nggak senyum. Nang tegapit tangannya nih, kadang nang tegapit intil, pang menutup lawang aja, kita jahanam langsung. Tegapit. Tapi ini kada. Ini akhlak Habib Abdul Qadir. Bahkan Habib Umar itu pernah diundang orang, cuman disajikan air minum, aqua, artinya air putih, air mineral. Nah,
Setelah diundang, apa yang dilakukan Habib Umar? Habib Umar yang menghadiahi tuan rumah, karena tuan rumah orang yang biasa. Bahkan kata salah satu khadim beliau, Habib Umar itu kalau diundang akikah anak, sidin yang nyiapkan baju. Jadi setiap kali akikah sidin namanya nyiapkan baju. Nah, kita kan ada sidin itu. Jadi kalau akikah sidin nyiapkan baju, misalnya anaknya lakian atau binian, tukarkan baju binian karena kita kesana bawa. Bahkan itu pun mau unjuknya aja Habib Umar, jangan pas anak sudah di mobil, ya khidmah unjuk. Ini Habib Abdul Qadir bilang apa? Kata Habib Abdul Qadir, bahwasanya perkumpulan kita malam ini itu bukan hanya satu keberkahan yang ada, akan tetapi barakat, kata beliau, keberkahan yang sangat luar biasa. Dan di antara keberkahan yang kita dapatkan malam ini apa? Yakinilah tempat yang sekarang kita duduki akan menjadi tempat kita duduk di hadapan Rasulullah, akan menjadi tempat yang bersaksi nanti di yaumil qiyamah, bahwasanya kita datang ke tempat ini bukan untuk niat apapun kecuali untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini menyebab Allah turunkan rahmat dan keberkahan darinya. Allah jadikan perkumpulan kita ini menghapuskan segala dosa dan kesalahan, menjadi perkumpulan yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, yang akan menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya kami berkumpul tidak untuk dunia tapi untuk manusia termulia Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, dengan berkat kehadiran para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad, jadikan mereka sebagai manusia yang membawa kabar gembira dari Rasulullah, dan jadikan dengan kehadiran para ulama, para pewaris ilmu Nabi Muhammad di malam ini semuanya yang hadir, kau kabulkan hajatnya dunia dan akhirat, kau luaskan rizkinya dengan keberkahan, kau berikan kehidupannya dengan kemuliaan. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini karena kami mencintai hadratul Rasul Muhammad, maka kami berharap perkumpulan ini dipandang oleh Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami berharap setiap wajah yang telah berada di tempat ini satu persatu dikenali oleh Rasulullah, satu persatu dipandang oleh Rasulullah. Ya Rabb, meskipun wajah kami tidak pantas dipandang Nabi karena banyaknya dosa dan kemaksiatan, dengan banyaknya dosa dan kehinaan, tapi kami berharap wajah ini tersucikan dengan dipandang oleh Nabi Muhammad. Meskipun mata kami belum dapat bermimpi Nabi Muhammad, tapi kami berharap wajah kami dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan perkumpulan ini sebuah perkumpulan yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad di kota Madinah, sebagaimana salam yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau ketika berada jauh dari Rasulullah dan datang saatnya beliau berhadapan dengan Rasulullah di depan turbah suci Nabi Muhammad, beliau mengatakan, fi halatil bu'di kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya naibati fa hadhihi hadratul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha bihi syafati. Beliau mengatakan, ketika aku jauh darimu wahai Nabi Muhammad, ketika jasadku terpisah dengan jasadmu wahai Nabi Muhammad, yang aku kirim hanyalah ruh kecintaan, salawat dan salam kepadamu untuk mencium turbah sucimu wahai Nabi Muhammad. Dan sekarang aku telah berada di hadapan kuburmu yang mulia dan suci, maka ulurkan tangan kananmu agar mulutku mendapatkan kemuliaan untuk mencium tanganmu wahai Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, di saat itu kau menyaksikan, di saat itu dengan kekuasaanmu dan keinginanmu terjadilah apa yang terjadi. Keluar tangan Nabi Muhammad dan dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai dan diikuti oleh orang-orang yang berada di belakang beliau. Maka kami dari tempat ini yang jauh dari tempat Nabi Muhammad, jasad kami terpisah dengan jasad Nabi Muhammad, kami mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ingin dengan harapan kami mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah, kami mendapatkan pertolongannya di hari kiamat. Meskipun salawat dan salam yang kami sampaikan itu tak sebanding dengan cacian dan makian yang keluar dari mulut kami, tapi kami berharap dengan salawat dan salam kepada Sayyidil Anam, Sayyidina Muhammad, menghapus seluruh dosa dan kesalahan kami. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah,
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا طه الصلاة والسلام عليك يا ياسين الصلاة والسلام عليك يا مزمل الصلاة والسلام عليك يا مدثر ya Rabb, selamatkan hati kami dari keterikatan kepada selain Sayyidina Muhammad. Berapa banyak manusia dari umat Nabi Muhammad hari-harinya hanya membuat sedih hati Nabi Muhammad, hanya membuat gelisah hati Nabi Muhammad, hanya membuat menangis Sayyidina Muhammad. Maka kami di malam ini berharap kami telah menggembirakan Sayyidil Wujud Muhammad. Jadikan perkumpulan kami di malam ini ya Rabb, dengan berbagai macam kekurangan yang Kau saksikan, kami berharap Kau sempurnakan dengan kesempurnaan. Maka ya Rabb, jadikan perkumpulan kami ini telah mengetuk gerbang ilahi, mengetuk gerbang kedermawanan-Mu, mengetuk gerbang kasih sayang-Mu. Jadikan di malam ini kami semua ahli syurga Firdausul A'la, kumpulkan dengan Nabi Mustafa di bawah bendera Nabi Muhammad. Ketika kami berada di padang mahsyar ya Allah, perkumpulan ini dihadiri oleh para awliya dan salihin, dihadiri oleh para anbiya dan mursalin, dan bahkan kami berharap dan kami inginkan ini perkumpulan dihadiri oleh Sayyidil Mursalin Muhammad. Ya Rabb, maka jadikan kami di padang mahsyar ketika setiap orang ketakutan, ketika setiap orang khawatir akan nasibnya. Jadikan kami di padang mahsyar, di saat bangkit dari kuburnya sudah ada Nabi Muhammad di hadapan kami ya Allah. Dan ketika kami telah berhadapan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memeluk jasad kami seraya berkata di telinga kami, inilah yang kunantikan selama ini, perjumpaan yang telah kurindukan selama-lamanya wahai umatku. Kami ingin dipanggil Rasul wahai umatku, kami ingin dipanggil Rasul wahai umatku, tidak lain daripada itu wahai Allah. Karena banyak di zaman sekarang ya Rabb, Kau melihat seseorang lahir sebagai umat Nabi Muhammad, hidup sebagai umat Nabi Muhammad, dan ketika dia hidup meninggalkan Nabi Muhammad di akhir hayatnya, Kau enggan wafatkan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Lidahnya membeku dan keras, tak mampu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kami berharap Kau telah takdirkan kami lahir sebagai umat Rasulullah, Kau telah takdirkan kami hidup sebagai umat Rasulullah. Maka wafatkan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Akhir hayatnya mulutnya dengan mudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika kami mengucap Muhammadur Rasulullah dalam keadaan menahan pedihnya sakaratul maut, hadirkan roh Nabi Muhammad di hadapan kami ya Allah. Jadikan roh Nabi Muhammad hadir di hadapan kami ya Allah. Jadikan roh Nabi Muhammad hadir di hadapan kami ya Allah. Jadikan roh Nabi Muhammad hadir di hadapan kami ya Allah. Di saat para kekasih yang mencintai kami tak dapat menolong kami dari pedihnya sakaratul maut, akan tetapi kekasih yang kami cintai dan kami rindukan Sayyidina Muhammad telah berada di hadapan kami, menantikan kedatangan kami. Dan bahkan beliau mengatakan, qul ummati, katakan wahai umatku. Nabi Muhammad yang menuntun lidah kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, kami berada di malam-malam dari kemuliaan malam Rajab, malam-malam yang Kau ijabahkan doa dan harapan. Maka kabulkan hajat kami, berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah dengan berkat para anak cucu Nabi Muhammad yang ada di hadapan kami ya Allah. Biarkan Nabi Muhammad mencintai kami, jadikan Nabi Muhammad memperhatikan kami, jadikan Nabi Muhammad peduli dengan kami. Kami takut ya Rabb, kami selama hidup lebih banyak peduli dengan dunia dibanding Nabi Muhammad. Kami lebih banyak peduli dengan harta dibanding
berbanding Nabi Muhammad. Kami takut karena sebab ini Nabi Muhammad tidak peduli kepada kami, ya Allah. Tapi kami berharap di malam ini jadikan Nabi Muhammad peduli kepada kami, ya Rabb. Jadikan perkumpulan kami ini mendapatkan ridha darimu, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia dan akhirat. Sehatkan umur, sehatkan badan kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kesehatan dan keafiatan, dan berkahilah sisa detak jantung dan hembusan nafas yang semakin sedikit di dalam jiwa kami. Jangan sampai terhenti detak jantung kami kecuali sudah kau hadirkan Rasulullah di hadapan kami, ya Allah. Itu yang kami harapkan. Kami tidak harapkan uang ketika sakaratul maut. Kami tidak harapkan pangkat ketika sakaratul maut. Kami tidak harapkan pujian manusia ketika sakaratul maut. Kami tidak harapkan dunia ketika sakaratul maut. Yang kami harapkan ketika sakaratul maut Sayyidina Muhammad. Yang kami harapkan Rasulullah. Yang kami harapkan Habibullah. Yang kami harapkan Nabiullah. Yang kami harapkan Safiullah. Maka ya Rasulullah, kau mendengar rintihan kami di malam ini kepada Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh. Kau mendengar apa yang kami minta di malam ini, ya Rasul. Maka nadahkan tanganmu kepada Allah. Kau doakan kami agar kami dapat berjumpa denganmu sebelum wafat dan ketika ingin wafat, ya Rasul. Angkat tanganmu wahai Nabi. Kami yakin kau sekarang mendengar kami. Hadirin hadirat, seandainya Nabi Muhammad sekarang di hadapan kita, apa yang ingin kita katakan dengan Nabi Muhammad? Sedangkan ucapan kita jauh dari perilaku Nabi Muhammad, akhlak kita jauh dari Nabi Muhammad. Beradikah kita mengangkat wajah kita di hadapan Rasul yang penuh dengan dosa? Tapi kita berharap, kita meminta dengan berkat para kekasih-kekasih Nabi, khususnya Bagur sekumpul malam ini, dengan berkat Datuk Kelampayan, dengan berkat Datuk Abdul Samad, dan seluruh para awliya dan salihin yang ada di dunia ini. Kami berharap dengan berkat mereka yang sudah wafat dalam keadaan husnul khatimah dan memandang hadratul Rasul, kami berharap ya Rabb, jadikan kami wafat dalam keadaan memandang hadratul Rasul Muhammad. Jadikan kami mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kami mengucap Muhammadur Rasul, ada Nabi Muhammad di hadapan senyum kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna da'awat وعجل لنا بالإجابات واقضي لنا جميع الحاجات واغفر لنا الذنوب والخطيئات بجاه سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الذنوب والآثام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ulun akhiri ceramah pada malam ini, ulun banyak meminta ampun dan maaf kepada para habaib, para alim ulama atas kurangnya adab, kurangnya kepribadian yang baik di hadapan pihak berataan. Dan juga sebagai ucapan terakhir, terima kasih banyak pada Abuya Haji Muhammad Anwari Baihaqi dan seluruh hadirin hadirat yang telah berkenan untuk kita bisa bersama-sama berjumpa di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad, jangan pernah jauhi Nabi Muhammad, dengan selalu istiqamah duduk di dalam majlis Nabi-Nya Muhammad SAW. Demi Allah hadirin, hadirnya pian di tempat ini, istiqamahnya pian di tempat ini sebuah kenikmatan. Allah ingin dekatkan pian kepada Nabi Muhammad, maka jangan menolak kedekatan tersebut. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah keselamatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد خليل الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم أجمعين. وآله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى روح شيخنا guru محمد زين بن عبد الغني، وإلى روح حجي غني بن رحمة وحجة حسنة بنت حجي إدرا وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بدام وينفعنا بهم وبعلومهم وببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبة من توفانا على ملتهم ويشنا في زمراتهم. آجركم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ajil ya sallallahu alaihi wa kabbarna wa lana hadiyatan wa salatan ila hamdika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ila biyadina ila Muhammadin ghani ghani wa hadi qami bin rahmat wa hajjah hasanah binti إنك اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه، اللهم لا تحرمنا أجر ما قدمنا عنه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حضرة من رب العالمين. ثم يبقى به واخر من النبي وسلم الرب من الذين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وإلى أرواح كل ولي إلى المجد الأرض ما غربها البحر وكلها إنما كان متنبيهم كوحرقهم بها نار رب العالمين، وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى وشبيكات وبقي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحمد. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا ورحمة وما ذلك مما يتنا علينا وارزقنا تلاوة ولا أنهار بما نحيط بها من رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.